Selamat pagi, salam pertanian. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana cara menanam durian. Jadi menanam durian dari berbagai jenis durian, baik bawor, musangking ataupun duritan ataupun yang lain. Ini pengalaman saya menurut cara saya sendiri ya. Apabila ada yang memakai dengan cara yang lain, ya kita saling berbagi saja ya. Ini pertama-tama kita bikin lubang lebih lebar lebih bagus sebenarnya. Karena ini saya pakai planter bag, ini memang saya lubangnya 80 kali 80 cm. Karena ini tanahnya masih keras, ini sementara saya siram air dulu biar mengendap, biar nanti agak mudah untuk menggali. Jarak tanam 10 meter kali 10 meter itu jarak aman ya. Karena apa? Karena kita kalau nanti kita jaraknya terlalu dekat, nanti kita akan menyesal pada akhirnya. Setelah usia durian nanti belum sampai puluhan tahun, bisa daunnya saling bersentuhan ya. Kalau 10 kali 10 meter gini aman. Nah, ini kita bikin lubang 80 kali 80 cm. Dan yang selanjutnya kita persiapkan bibit. Nah, ini saya bibit 1,5 meter di planter bag ukuran 100 liter. Nah, ini upayakan ya dalam memilih bibit itu posisi mau ditanam itu daun tua tapi ujung-ujungnya sudah ada yang terubus tapi belum mekar ya, tapi daun dalam keadaan tua. Itu dalam penanaman ya, itu kita menjaga agar setelah ditanam itu tidak mengalami kerontokan. Selanjutnya batang pohon itu kita pilih batang yang sudah tua, terus jangan pandang itu kaki 1, kaki 2 atau kaki 3. Sebenarnya itu kalau menurut saya yang penting normal batangnya, rantingnya rimbun ke 4 penjuru. Nah, itu yang penting, jangan terfokus oleh kaki 2 atau kaki 3. Ini juga sebenarnya dulu kaki 3, yang 2 tahu itu kakinya hilang. Nah, ini tinggal 1, yang penting normal seperti ini ya. Selanjutnya wes 80-an luah. Ini sudah lubang sudah 80 sekitar lah, kurang lebih. Selanjutnya, nah ini paling bawah kita taburi NPK 1616 ya. Enggak usah banyak-banyak ya, sedikit saja karena ini tanah merah sudah subur. Terus selanjutnya tanah yang habis kita gali itu kita campur dengan sekam ya. Pertama sekam sekitar 20-30% lah dari tanah galian. Ya, terus habis itu kita oplos dengan tanahnya ya. Kita campur tanah dengan sekamnya seperti ini. Nah, seperti ini kita campur. Selanjutnya ini kita campurkan puradan karena ini di tanah merah. Memang tanahnya subur, tapi di saat nanti musim penghujan biasanya banyak rayap ya. Ini kita campurkan merata. Taburkan merata. Kita campurkan puradan ya untuk menanggulangi hama tanah seperti rayap seperti itu. Kita taburkan. Terus kita campur lagi ya dengan tadi yang tanah kita campur dengan sekam. Ini sudah puradan, kita campur lagi seperti ini. Proses selanjutnya adalah dicampurkan NPK 1616 ya, seperti ini. NPK 1616 kita campur secukupnya saja, dikira-kira ya secukupnya. Kita campur merata.
ditambahkan di atasnya dulu ya, campur merata seperti itu. Nah, setelah kita taburkan NPK 1616, kita campur lagi ya, kita ratakan lagi, kita campur lagi seperti ini. Setelah itu kita ukur ya, planter bag yang akan kita tanam itu kita ukur ketinggiannya ya, sudah. Nah, terus kita ukur lubangnya sini. Ini lubang itu kan lebih dalam. Nah, itu bawahnya kita timbun dulu dengan tanah yang sudah kita campur dengan NPK sama sekam sama poradan tadi. Kita timbun dulu. Nah, nanti posisi planter bag harus seleher saja. Jangan sampai masuk ke dalam. Seleher planter bag agar nanti kita nanamnya itu kita bikin gundukan ke atas. Nah, itu untuk menanggulangi jika nanti musim hujan. Nah, kita timbun dulu seperti itu, timbun lagi yang habis kita gali. Nah, pas. Pas. Nah, ini dah yang habis kita gali, kita timbun lagi, kita sesuaikan dengan ukuran tadi planter bag. Nah, ini juga nanti akar setelah menembus ke bawah itu juga langsung dapat nutrisi dan tidak keras tanahnya ya, karena tanah itu sudah habis kita gali. Nah, kita masukkan bibit. Nah, ini kan seleher ya. Itu seleher, sebenarnya seleher ya. Ya, seleher. Terus ini posisi, ini diperhatikan, ini jarang diperhatikan. Posisi apa? Posisi ujung. Posisi ujung itu harus membelakangi sinar matahari. Agar nanti setelah tumbuh dia akan mengarah ke sinar matahari, akhirnya dia bisa tegak lurus ke atas. Ya, diperhatikan juga itu. Ya. Terima kasih. Ini selanjutnya. Proses selanjutnya kita buka planter bagnya. Nah, kita buka planter bagnya seperti ini. Nah, karena ini kita mau pakai lagi, ini harus hati-hati kita bukanya seperti itu. Dibuka hati-hati. Nah, kita balik. Nah, kita coba seperti itu biar kita bisa jahit lagi. Nah, ini harus posisi tegak lurus ya. Bentar kurang gitu lihat. Nah, setelah bawahnya kita sobek, ini kita karena kita memanfaatkan lagi, kita sobeknya di situ, nanti bisa kita jahit lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini akarnya sudah pada keluar di ini, nanti biar begitu keluar dia juga langsung dapat nutrisi karena sudah kita campur dengan pupuk NPK. Nah, ini tanah sekeliling yang tadi belum dicangkul, ini kita cangkul memutar dulu agar gembur ya. Nah, kita campur dulu. Nah, setelah itu baru tanah yang tadi kita campur dengan pupuk kita timbunkan seperti biasa, itu seperti orang-orang tanam seperti biasanya. Nah, ini tujuannya yang tepi ini biar gembur juga, jadi cangkul-cangkul seperti ini. Nah, ini perlu saya jelaskan, sebenarnya setelah membuat lubang ini itu lebih bagusnya itu kita diamkan selama 1 minggu sampai 10 hari ya. Tapi ini karena berhubung saya sudah pernah mencoba juga, saya diamkan seminggu sampai 10 hari sama langsung saya tanam. Itu karena mungkin di sini tanahnya sudah subur atau tanah merah atau memang benar cara tanamnya, tapi hasilnya sama, tidak begitu berpengaruh di tempat saya ya. Itu di tempat saya, mungkin di tempat-tempat lain saya kurang tahu ya, karena ini tanahnya tanah merah. Memang sengaja saya dari pertama saya memang mencoba. Yang sebagian saya kasih pupuk kandang, yang sebagian dengan cara seperti ini, dan hasilnya bagusan yang seperti ini. Yang saya pakai pupuk kandang itu daunnya banyak yang gosong, apa mungkin itu pupuknya kurang kering atau gimana, tapi saya memakai cara yang lebih aman seperti ini yang sudah saya lakukan setiap saya menanam durian. Ini kita timbun tanahnya tadi. Memang kita lebih bikinnya itu lebih tinggi daripada permukaan tanah, itu untuk menjaga, karena di saat musim penghujan itu pasti lebih aman cara ini daripada cara menanamnya sejajar dengan tanah, dengan permukaan tanah, karena bisa berisiko bacek ya. Kalau ini enggak aman ini, dan saya lihat itu perkembangannya rata-rata yang dengan cara ini saya bagus semua. Jadi saya menanam itu sampai sekarang itu hampir 200 pohon itu semuanya tumbuh dengan baik, aman.
dengan cara ini. Nah ini ya, tahu ya, ini gundukan. Jadi bikin gundukan seperti ini, agak ke atas. Nah, selain ini untuk menanggulangi bacek, juga dilihatnya indah, bagus, dilihatnya enak ya. Kalau tanaman seperti ini dilihatnya enak ya. Nah, karena ini masih musim, di sini belum ada hujan, udah hampir hujan sekali apa 2 kali, itu udah hampir 2 minggu apa 10 hari yang lalu nggak ada hujan lagi. Ini masih kita bikinkan tempat penyiraman, sementara kita bikin tempat penyiraman karena ini tanamnya pas musim kemarau. Nah, ini kita siram air. Nah, kita injek-injek biar agak padat ya, terus kita siram air. Nah, untuk tanam durian itu memang kalau memang ada air itu bagusnya memang sebelum memasuki musim penghujan. Jadi setelah masuk musim hujan kena air, nanti udah kena air hujan udah mulai mapan, akarnya udah bisa subur. Nah ini seperti ini sedikit pengalaman saya dalam menanam durian. Ini kalau teman-teman atau sedulur-sedulur yang hobi menanam durian, ini cara saya. Apabila ada ya cara-cara yang lain, mari kita saling berbagi, jangan saling mencemooh, karena kita sama-sama berusaha dan berbagi pengalaman. Dan satu lagi ya, untuk teman-teman pecinta atau penghobi tanaman durian, kalau menanam durian itu tadi upayakan bibit ini sudah memang benar-benar batangnya tua. Bukan berarti karena saya jual bibit yang besar ya, pembesaran, tapi karena saya sudah mencoba, mungkin teman-teman sudah ada yang mau pernah mencoba untuk menanam durian itu, kalau bibitnya masih kecil itu sangat susah sekali ya. Lebih baik kalau memang uangnya belum cukup untuk membeli bibit yang besar, belilah bibit yang kecil, terus dibesarkan di polybag ya, atau di planter bag atau di polybag. Jadi cara perawatannya lebih mudah. Setelah bibit sudah benar-benar akarnya penuh, di polybag itu sudah mapan, batangnya sudah cukup tua, baru dipindahkan ke lahan. Itu pengalaman saya. Itu saya bukan mengada-ngada, ini saya kasih contoh ya. Saya tanam durian itu yang bibitnya besar, kemarin saya sempat mencoba ya, bulan 2 kemarin saya coba, satu pun. Ini saya kasih lihat. Nah ini saya kasih lihat. Nah ini ya, ini itu yang di planter bag itu ketinggiannya sudah 1,5 meter, 1,20 meter. Ini saya tanam di lahan. Nah, ini siram terus loh, padahal ini tidak besar-besar, sampai sekarang kecil terus. Ini mau saya ganti, ini sebelahnya tak ganti bibit yang besar. Ini saya mau pindahkan di polybag dulu atau di planter bag dulu, saya rawat di planter bag dulu. Nah itu. Nah, jadi ini ya, saya itu cuma berbagi, bukan berarti saya jualan bibit yang pembesaran ya. Buat bibit besar itu saya suruh beli bibit saya tuh enggak. Ya teman-teman itu kalau mau nanam durian biar lebih aman, perawatannya mudah, itu carilah bibit yang sudah batangnya tua, daunnya pas normal seperti ini. Nah itu hasilnya juga pasti bagus seperti itu. Itu semua bagus. Itu baru 2 tahun. Ini baru tanaman bulan Februari kemarin. Udah bagus-bagus. Terima kasih. Itu sedikit pengalaman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada cara yang berbeda dengan saya, mari kita saling berbagi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Salam pertanian. Sukses selalu.